Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 23 Desember 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari kelahiran Putramu semakin mendekat. Sabdamu berkenan menjadi manusia dalam rahim perawan Maria dan tinggal di antara kami. Kami mohon semoga ia menaruh belas kasih kepada kami, sebab dialah Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ini Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, setiap orang mempunyai sejarah masing-masing. Sejarah kelahiran, kehidupan. Yohanes punya sejarah keunikan. Sejarah kehidupan yang unik. Ditunggu lama oleh orang tuanya. Sampai tua, sampai menjadi buah bibir. Kasihan Mbok Elisabet itu. Istri dari seorang imam ini kok tidak bisa ya punya anak. Bagaimana nanti melanjutkan tugasnya? Mereka tidak marah. Mereka datang kepada Tuhan, terus memohon dengan doa-doa mereka. Sampai pada akhirnya Tuhan memberikan kesempatan kepada Elisabet walaupun melawan umur. Karena sudah tidak bisa umur sekian. Ya orang 45 tahun melahirkan tuh bagaimana? Jadi boleh dikatakan zaman dulu pun juga orang sudah memperhitungkan hebatnya. Zakaria mendapat berita, dia tidak percaya. Apa akibatnya? Bisu selama 9 bulan.
kini memasuki babak baru. Belum ada USG ya. Menunggu, mereka menunggu percaya. Digambarkan dalam Injil pada hari ini, tibalah saatnya Elizabeth melahirkan anak. Yang lahir adalah laki-laki. Jadi boleh nanti memimpin doa menggantikan sang ayah yang imam itu. Tentu semua bersuka cita, khususnya Elizabeth. Tetapi bukan hanya Elizabeth digambarkan dalam Injil, seluruh kampung itu bersuka cita. Berbahagia mereka. Punya calon imam. Seperti para seminaris ya di kampung. Kalau ada di kampung ada seminaris salon imam, wah heboh. Ya, mereka mendoakan supaya mereka bisa jadi. Apalagi pada zaman Elizabeth dulu lebih heboh lagi. Yang ada dalam situasi kelahiran Yohanes Pembaptis adalah sukacita. Dan itu membawa sebuah aura kegembiraan dalam lingkungan mereka. 8 hari sudah lewat dan menurut tradisi Yahudi mereka harus menyunatkan dan memberi nama. Dalam tradisi biasanya namanya adalah siapa? Memakai nama Junior, Zakaria Junior. Tetapi entah bagaimana Elizabeth maupun Yohanes, maupun ayahnya Zakaria tidak memberi nama itu. Melainkan nama Yohanes. Maka nama itu diperdebatkan. Penduduk sekitarnya belum mengerti apa arti Yohanes. Yohanes adalah hasil dari Allah yang baik. Jadi ketika Elizabeth mendengar bahwa dia akan hamil, dia bersuka cita dari Allah yang baik. Maka nama itu menjadi nama Yohanes. Boleh dikatakan kehadiran Yohanes Pembaptis boleh katakan melawan kebiasaan atau tradisi Yahudi. Tapi justru memperbaharuinya. Dengan apa? Dengan membawa nama Tuhan. Nah itu nanti juga Yesus namanya Emmanuel, pakai L. Nama Allah, Allah beserta kita. Lalu apa yang terjadi setelah Zakaria menulis dalam batu tulis nama Yohanes, bisunya lepas. Artinya apa? Dengan nama Yohanes ini, anak yang bersangkutan akan membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Tadi seluruh kampung bersukacita karena kelahirannya, tapi sang ayah belum bersukacita karena masih bisu. Namun setelah peristiwa itu dia bisa menjadi gembira. Karena itu Zakaria menguraikannya dalam kidung Zakaria. Bagaimana kekuatan Allah hadir dalam langkah-langkah mereka. Nah saudaraku terkasih, melalui Yohanes Pembaptis kita diajak untuk melihat keberadaan Allah dalam langkah-langkah kita, dalam perencanaan hidup kita, dan juga dalam keputusan-keputusan kita. Kalau kita selalu bersama dengan Tuhan, maka akan lahir dan hadir dalam hidup kita kegembiraan, kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Karena itu nanti orang bertanya, menjadi apa sih anak ini nanti? Karena seluruh lingkungannya mempunyai satu hal yang baru, kegembiraan. Dan kegembiraan itu mengalir dari ketulusan hati. Maka mari kita menghiasi kegembiraan kita dalam menyongsong Natal. Tuhan memberkati.